pada kesempatan hari ini, saya sudah bersama dengan teman Hafruta saya, yaitu Ibu Emil dan Ibu Siska. Hai. Hai. Bu Emil namanya Vincent Nathanael nih ngomong-ngomong. Iya, Mak. Gue pakai handphone. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa bertemu. Asik. Nah, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu nih. Kita Hafruta punya nama loh. Hafruta kita namanya Hafruta apa, Bu Ibu? Mahmud ya? Mahmud. Apa tuh Mahmud? Alias Mama muda. Biar kita tetap berasa muda gitu ya. Yes. Coba silakan dari kakak pertama dulu. Silakan kakak pertama. Oke. Karena merasa yang paling senior umurnya. Kalau di Hafruta sih sebenarnya nggak ada yang senior junior ya, Mak. Kita semua sama, ya kan? Kita saling membangun lah intinya. Nah, yang didapat di Hafruta itu, kalau aku pribadi, sangat diberkati sekali. Nah, kita ini yang semenjak COVID kan nggak bisa ibadah, ya kan? Di rumah, udah gitu. Dan menurut survei, wanita itu, dia biasanya harus mengeluarkan kata dalam sehari itu 20.000. Jadi kalau misalkan banyak ya. Kalau pria cuma 7.000, kalau wanita tuh 20.000 dalam per hari, 20.000 kata dalam per hari. Jadi kalau dia nggak keluarin kata mungkin dia memendam, jadinya nggak keluar. Nah, jadi Hafruta itu komunitas yang pas lah. Jadi di mana kita tuh bisa sharing, khususnya sharing firman Tuhan yang pasti, ya kan? Kita bagiin ayat, terus kita sharing tentang apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang udah kita bagikan. Cukup satu ayat saja sih. Nah, itu kan kita ganti-gantian tuh ya. Misalkan dari Mak Eben, Mak Arya, terus Mak Vincent. Nah, terus kita dapat sesuatu, kita bagikan. Dan kenyataannya, itu kan, aku sendiri sangat diberkati dari kalian, dapat yang berbeda dari yang aku dapat, dari satu firman yang sama. Nah, di situ kan memperkaya banget tuh ya. Jadi pengertiannya bertambah, terus hikmatnya, pengertian tentang firman Tuhan itu juga semakin banyak. Kita semakin mengerti firman Tuhan yang udah selama ini kita baca mungkin dari kecil kan, tapi kan mungkin kita nggak paham ya. Mungkin kita baca, kita tahu kita arti itu menurut kita sendiri. Ternyata ada banyak arti, ada banyak pengertian gitu. Nah itu sih kalau yang aku dapat, kita diperkaya, terus udah gitu kita ada di komunitas yang pas, kita bisa sharing tentang pergumulan, tapi kita nggak gosip, ya kan? Kita ada di dalam komunitas yang benar, itu sih. Lanjut, Mak Eben, ayo Mak. Yes. Oke, lanjut. Kalau yang aku dapat dengan melalui kita melakukan Hafruta ini, sebenarnya mirip-mirip sih. Tapi aku kayak menemukan dua hal gitu. Yang pertama, dengan aku mengikuti Hafruta ini, maksudnya aku ada di dalam komunitas Hafruta ini, tuh aku jadi kayak bertambah wawasannya dalam mentafsirkan firman Tuhan gitu kali ya. Karena selama ini tuh misalkan nih sendiri aku lagi baca firman Tuhan gitu kan, terus kayak menemukan perikop atau ayat yang kan kalau di Alkitab banyak ya, maksudnya kadang-kadang firman Tuhan tuh tersirat doang gitu, kayak kiasan berupa kiasan, terus kadang bahasanya sulit dimengerti. Nah, jujur aja waktu aku baca tuh aku kayak ya udahlah baca aja gitu. Jadi nggak berusaha untuk menggali lebih dalam. Nah, kalau dari Hafruta ini, kayak yang tadi sudah dibilang, kita kan sharing kan.
Nah, dari antara kita tuh kayak mendapatkan berkatnya masing-masing, terus kadang juga, bukan kadang, setiap kita hafruta ya, kita kayak punya pandangan atau punya, punya penjelasan yang berbeda tentang ayat yang kita baca. Nah, dari situ tuh aku jadi kayak tambah berkat lagi lebih banyak. Dan yang tadi aku bilang, aku kayak mendapatkan wawasan yang lebih lagi dalam menafsirkan firman Tuhan. Mungkin yang tadinya nggak tahu, wah jadi tahu nih karena Kak Glenny sharing, atau wah jadi tahu nih karena Tante Emil juga sharing gitu. Terus jadi tahu juga bahwa ternyata ayat Alkitab bisa dicari melalui ini loh, lewat sini loh gitu. Jadi ada ya bertambah wawasan untuk menafsirkan firman Tuhan. Aku juga merasa mendapat kayak mendapat support, mendapat saling menguatkan gitu. Jadi kan kita kan selain baca firman Tuhan kayak tadi aku bilang kita sharing kan. Nah terus menurut aku grup Hafruta kita ini itu tuh kita bertiga tuh, aku, Tante Emil sama Kak Glenny, kita kayak punya background yang sama gitu. Maksudnya kayak mirip kita ya? sama-sama emak-emak gitu kan ya. Sama-sama emak. Udah gitu saya emak-emak, ya pasti kita punya fungsinya masing-masing tuh di dalam keluarga pasti kan. Terus selain itu kita juga selain ibu rumah tangga, kita juga ibu yang bekerja. Tapi tetap aja maksudnya kita mesti bisa bagi waktu antara kerjaan kita sama fungsi kita sebagai ibu gitu. Nah, saat kita sharing, menurut aku tuh ada support gitu yang diberikan dari kita untuk kita gitu. Jadi bisa saling menguatkan. Sih dari kita untuk kita. Iya kan. lanjut. Gitu deh pokoknya. Iya, jadi bisa saling mensupport. Kayak misalkan mungkin hari ini aku sharing sedang ada masalah atau gimana. Terus ya dari teman-teman yang lain kayak mendukung, mensupport gitu. Jadi kayak tadi Tante Emil bilang, komunitasnya tuh jelas gitu. Maksudnya kita menumpahkannya tuh jelas kemana gitu. Itu sih yang aku rasakan. Luar biasa. Terus ada satu lagi lupa. Nah, apa tuh? Kan kita kan biasanya setelah sharing gitu, kita tutup dalam doa kan. Nah, terus kalau di grup kita biasanya yang pimpin doa adalah orang yang memberikan ayat. Nah, biasanya kalau di dalam doa itu, teman-teman perhatiin nggak? Maksudnya kayak kita tuh kayak menyebut satu-satu nama di antara kita gitu loh, beserta anggota keluarga. Beserta ya. Suami sama anak-anak. Sama suami sama anak-anak. Nah, nggak tahu ya, kalau buat aku pribadi, itu tuh aku kayak merasa benar-benar dikuatkan gitu loh. Maksudnya kayak personal banget gitu. Mungkin kedengarannya kayak simple ya. Lu berdoa, lu didoain terus nama lu disebut gitu. Tapi menurut aku memang itu yang kita butuhin gitu. Maksudnya yang manusia butuhin. Karena kita kan hidup nggak selalu dalam kondisi hati yang baik gitu kan. Terus dalam gitulah sehari-hari. Jadi ya memang kita tuh sebagai manusia perlu di-support, perlu didukung, dan perlu didoakan gitu. Iya. Lagi kakak pertama, ayo. Oke. Nah, setelah tadi sudah mendengar dari kita hal positif lah ya yang sudah kita dapatkan berkat dari kita mengadakan Hafruta, terus terang kita bertumbuh itu yang pasti ya.
kita bertumbuhnya bersama-sama, enggak sendiri ya. Kita bertumbuh bersama-sama, kita saling menguatkan. Terus, nah itu tadi, seperti yang Siska bilang, misalkan kita mengalami sesuatu, kita share di situ, bukan tentang firman ya, kita kesaksian lah. Saya mengalami ini, ternyata teman-teman kita pernah ada yang mengalami itu dan sudah melewatinya dengan baik, sudah menang melewati masalah yang kita alami, sedang alami. Nah, itu menguatkan kita, oh kalau saya kayak begini, saya melakukan seperti ini gitu. Itu benar-benar sangat membantu. Jadi kita, oh iya, kita punya apa ya, kita tahu gitu, orang lain juga pernah mengalami hal yang sama dengan kita, dan dia bisa. Nah, itu menjadi kekuatan juga kan. Nah, buat saudara-saudara yang belum Hafruta, ayo cari teman lain, bentuk kelompok, kita Hafruta bareng sama grup kalian yang sudah kalian bentuk. Satu sih yang paling penting, ada kerinduan. Kalau kalian punya kerinduan, kalian mau mengenal Tuhan, terus cari orang juga yang punya kerinduan yang sama, terus bentuk Hafruta, sama-sama sharing, sama-sama mendoakan, dan semangat, kalian pasti akan terus bertumbuh dan berbuah. Oke? Semangat. Oke, mantap. Sekarang Mbak Eman, Mantap. Mancing mania mantap. Lanjut, Mak. Ya, untuk para netizen, Asik. Wow. Netizen yang budiman. netizen yang budiman, tadi kita udah kasih tahu kan kesaksian kita gitu dengan kita melakukan Hafruta. Nah, aku sih berharap kesaksian ini bisa menginspirasi teman-teman semua, saudara-saudara seiman semua, khususnya di GBI Ring Rudal, untuk bisa sama-sama juga ambil bagian dan rindu untuk melakukan Hafruta gitu. Karena satu hal yang paling penting menurut aku, kita itu sebagai seorang Kristen dan seorang yang percaya, sangat penting untuk kita ada di satu komunitas. Dan komunitasnya bukan komunitas yang gimana-gimana, tapi komunitas yang bertumbuh, yang di dalam Tuhan gitu. Jadi kita bisa sama-sama mensupport, kita sama-sama menguatkan, dan terlebih lagi kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan sama-sama gitu, nggak cuma kita sendiri ya Rindu. Jadi kita mengajak semua saudara-saudara yang belum punya kelompok, ayo coba cari-cari siapa ya yang kira-kira bisa nih jadi kelompok kita, dan sama-sama lakukan Hafruta. Pasti seru banget deh. Nah, terus dalam Hafruta ini kan ini dalam membuat kelompok, jangan lupa kita harus yang sesama jenis, betul nggak? Betul nggak sih? Ya kan ya? Sama-sama, misalnya sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Terus kalau bisa yang mirip-mirip lah background-nya, misalnya sama-sama emak-emak atau sama oma-oma gitu kali ya. Demikianlah saudara-saudaraku, hasil pertemuan kami bertiga sore hari ini. Terima kasih sekali lagi waktunya Mak Vincent dan Mak Eben, terima kasih sekali. Dan juga untuk saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, saya berharap kita semua terinspirasi, dan saya juga berharap video ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga bisa dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Selalu. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Bye.